kemana? Ingatlah untuk selalu mencuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir minimal selama 20 detik. Tahukah kamu 6 waktu penting untuk mencuci tangan? Pertama, setelah bersin dan bertup. Kedua, sebelum menyentuh makanan. Ketiga, setelah dari toilet. Keempat, setelah bermain. Kelima, setelah berkumpul atau dari tempat yang ramai. Dan yang terakhir, setelah menyentuh hewan. Untuk mengingatkanmu mencuci tangan di 6 waktu penting, kamu bisa mengisi kalender 21 hari seperti ini atau kreasikan kalendermu sendiri. Ayo kita lawan virus dan penyakit. Caranya adalah dengan selalu mencuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir pada 6 waktu penting. Mari kita jaga selalu kesehatan dan kebersihan. Tanpa kita sadari, pada tangan yang terlihat bersih terdapat 39.000 sampai 460.000 kuman. Dan kuman tersebut dapat bertambah dan bertahan hidup sampai dengan 3 jam. Ayo bunuh kuman dengan cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir minimal selama 20 detik. Ikuti 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Awali dengan basahi tanganmu dengan air mengalir. Lalu taruh sabun di telapak tanganmu dan gosok telapak tanganmu dengan sabun. Kedua, gosok sabun ke punggung tangan kanan dan kiri. Ketiga, gosok sabun ke sela-sela jari. Keempat, bersihkan punggung jari dengan posisi saling mengunci dan berlawanan. Kelima, bersihkan jempol tangan kanan dan kiri dengan gerakan memutar. Keenam, bersihkan ujung jari kanan dan kiri dengan gerakan menguncup. Lalu, bilas tanganmu dengan air mengalir dan keringkan dengan handuk bersih. Kamu dapat menggunakan sabun batang maupun sabun cair, karena keduanya ampuh membunuh virus dan kuman penyebab penyakit. Jika tidak ada sabun, kamu dapat menggunakan hand sanitizer. Ayo lawan virus dan penyakit dengan mencuci tangan dengan langkah yang tepat. Halo semua, salam sehat. Pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, selain dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun, kita juga perlu menjaga sistem kekebalan tubuh. Tingkatkan imunitas tubuhmu dengan makan makanan bergizi seimbang dan aman sesuai isi piringku, di mana setengah piring diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk. Dibagi menjadi 2/3 makanan pokok adalah makanan berkarbohidrat seperti beras, jagung, kentang, ubi, dan mie. Dan sepertiga lauk pauk terdiri dari protein hewani seperti ayam, sapi, dan produk olahannya. Sedangkan protein nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Lalu setengah piring lagi terdiri dari sepertiga buah dan 2/3 sayuran yang menjadi sumber serat dan vitaminmu. Selain makanan bergizi, jangan lupa untuk minum air bebas kuman 8 gelas setiap hari. Air bebas kuman adalah air yang jernih, tidak berwarna atau keruh, tidak berbau, dan tawar atau tidak berasa. Jika kamu tidak minum cukup air, dapat menyebabkan kurangnya stamina, menurunnya konsentrasi, sakit kepala, dan hilang kesadaran. Jaga daya tahan tubuhmu dengan konsumsi makanan sesuai isi piringku dan minum air bebas kuman. Semua, salam sehat. Ternyata banyak penduduk Indonesia sudah menyikat gigi setiap hari. Namun hanya 2,8% diantaranya yang menyikat gigi di waktu yang tepat. Menyikat gigi dengan pasta gigi berfluorida dan sikat gigi berbulu sikat lembut untuk anak dapat membunuh kuman dan membuat gigimu kuat. Letakkan pasta gigi sepanjang bulu sikat gigimu. Lalu ikuti cara menyikat gigi yang baik dan benar. Sikat permukaan gigi depan dari arah gusi ke gigi. Sikat permukaan gigi bagian luar dengan gerakan memutar ke depan dan ke belakang. Sikat permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju mundur. Sikat permukaan gigi bagian dalam dengan gerakan memutar dari depan ke belakang. Sikat bagian gigi depan dengan gerakan mencungkil dari gusi ke gigi. Jangan lupa sikat bagian lidah karena tempat bakteri berkumpul. Sikatlah gigimu selama 2 menit.
Ketika menyikat gigi, tutuplah keran air agar menghemat air. Setelah menyikat gigi, jangan telan pasta gigimu. Berkumurlah 1 kali agar kandungan pasta gigi dapat menempel lebih lama dan mencegah gigimu berlubang. Memperhatikan kesehatan gigi dan mulut dapat menghindarimu dari gigi berlubang, bau mulut, dan masalah kesehatan lainnya yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuhmu. Gigi berlubang itu sakit sekali. Penyebabnya adalah makanan yang mengandung gula dan kuman yang menempel pada gigi geligimu. Tahukah kamu waktu yang tepat untuk menyikat gigi? Yaitu pada pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Karena pada saat tidur air liur yang diproduksi sedikit, sehingga mudah bagi kuman untuk berkembang biak. Ajaklah ayah dan ibumu untuk sikat gigi bersama, karena ini sangat mengasyikkan. Untuk mengingatkanmu menyikat gigi pagi dan malam hari, kamu bisa mengisi kalender 21 hari seperti ini atau kreasikan kalendermu sendiri. Selain itu, kunjungilah dokter gigi setiap 6 bulan sekali agar gigimu tetap sehat dan kuat. Dan jangan lupa untuk mengganti sikat gigimu setiap 3 bulan sekali agar tidak ada bakteri atau kuman yang menempel di sikat gigimu. Ayo jaga kesehatan gigimu agar senyummu tetap indah dengan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Halo semua, salam sehat. Tahukah kamu, mewujudkan kamar mandi yang bersih dan higienis adalah pilar penting dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Tidak hanya di sekolah, namun juga sampai ke rumah dan keluarga kita, untuk menghindari kita dari berbagai bakteri, kuman, dan virus. Ayo kita ketahui cara praktis untuk menjaga dan membersihkan kamar mandi kita agar selalu nyaman digunakan. Gunakan sarung tangan pelindung terlebih dahulu. Siram lantai kamar mandi dan toilet dengan air. Tuangkan pembersih khusus toilet dan kamar mandi ke bagian yang akan dibersihkan. Diamkanlah setidaknya 15 menit. Sikatlah permukaan kamar mandi dan toilet. Bilaslah kamar mandi dan toilet dengan air yang bersih. Jangan lupa untuk mematikan keran setelah digunakan dan selalu mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir setelah membersihkan toilet. Ayo, jaga kebersihan kamar mandimu agar terhindar dari bakteri, kuman, dan penyakit. Kebersihan kamar mandi baik di sekolah dan di rumah sangat perlu diperhatikan ya teman-teman. Kamar mandi yang tidak bersih dan higienis adalah salah satu penyebab bakteri dan kuman dapat berpindah dan menimbulkan berbagai penyakit. Seperti penyakit saluran pencernaan yaitu diare dan muntaber, infeksi saluran pernafasan, dan penyakit kulit seperti gatal-gatal pada tubuh. Serta penyakit lainnya yang berasal dari bakteri, kuman, maupun virus. Pastikan kamar mandi bersih, higienis, dan nyaman dengan 5T. Tersedia air bersih, handuk bersih, dan sabun. Tersedia tempat sampah tertutup. Tidak terdapat noda kekuningan atau kerak. Tidak ada lumut dan lantai tidak licin. Tidak ada bau yang tidak sedap. Jika di luar rumah, pastikan kamar mandi terpisah antara laki-laki dan perempuan. Ingat untuk menutup keran air setelah menggunakan kamar mandi, siram toilet dengan air bersih, dan cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir setelah dari kamar mandi. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Halo semua, salam sehat. Semua orang di Indonesia menghasilkan sampah, dan sampah menghasilkan masalah. Faktanya, Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Setiap jam, Indonesia menghasilkan 7.300 ton sampah. Berarti, dalam 1 jam, tumpukan sampah dapat menutupi setengah tinggi Monas. Timbunan sampah juga dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan karena dapat menjadi sarang nyamuk dan kuman. Oleh karena itu, yuk kita pelajari cara kelola sampah dengan 3 langkah praktis. Pertama, pilah sampah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik dan sampah non-organik.
Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti daun dan sisa makanan. Jenis sampah ini mudah terurai dan dapat dijadikan sebagai pupuk kompos. Sampah non-organik adalah sampah yang berasal dari olahan manusia seperti plastik, kaca, dan metal yang tidak terurai secara alami dan menumpuk di lingkungan jika tidak didaur ulang atau dimanfaatkan. Kedua, setelah sampah dipilah, buanglah sampah yang telah dikelompokkan pada masing-masing tempat sampah. Agar tidak ada kotoran dan kuman menempel di tanganmu, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir sehabis kamu memegang sampah. Mari kita jaga kebersihan baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan agar selalu bersih. Di sekolah maupun lingkungan, kita sering menemukan sampah plastik yang dibuang sembarangan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan banjir dan pencemaran lingkungan. Untuk mencegah hal ini, ternyata kita bisa menyalurkan sampah non-organik seperti plastik ke bank sampah agar sampah dapat didaur ulang dan memiliki nilai ekonomis. Bagaimana cara menyalurkan sampah ke bank sampah? Pertama, pilah sampah yang memiliki nilai ekonomis yaitu sampah non-organik. Selanjutnya, bawalah sampahmu ke bank sampah terdekat. Jika sekolahmu memiliki bank sampah, kamu juga dapat menyalurkan di sana. Kemudian, sampah akan ditimbang dan diberikan harga sesuai jenis oleh pihak bank sampah. Lalu, kita akan menerima uang sesuai dengan jumlah dan jenis sampah yang disetorkan. Selanjutnya, sampah tersebut akan disetorkan oleh pengurus bank sampah kepada pelaku daur ulang. Ingat, bijaklah dalam menggunakan plastik. Gunakanlah plastik yang dapat digunakan kembali atau yang dapat didaur ulang. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air sehabis kamu memegang sampah. Mari kita bantu Indonesia dalam mengelola sampah dan ayo berikan nilai ekonomis pada sampahmu. Semua, salam sehat. Tahukah kamu virus corona? Virus corona adalah virus yang dapat menyebabkan batuk, flu, bahkan susah untuk bernafas. Virus ini telah menyebar ke seluruh dunia. Virus tersebut dapat menyebar melalui interaksi dengan tangan yang kotor, permukaan benda yang kotor, batuk dan bersin, serta kontak dengan cairan yang berasal dari orang yang sakit. Bagaimana ya caranya agar kita terhindar dari virus corona dan kuman? Ayo bunuh kuman dengan cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir minimal selama 20 detik. Selain dengan cuci tangan, biasakan untuk tutup hidung dan mulutmu dengan siku bagian dalam ketika batuk dan bersin. Hindarilah keramaian sebisa mungkin. Jaga jarak 1 meter dengan orang lain. Gunakan masker setiap pergi keluar rumah. Jika kamu mengalami sulit bernafas, segera laporkan ke guru, orang tua, dan kunjungi dokter. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Halo semua, salam sehat. Pada masa pandemik seperti sekarang, selain mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan minum air bebas kuman, tingkatkan daya tahan tubuhmu dengan pola hidup sehat, yakni tidur atau istirahat cukup selama 6-8 jam setiap hari. Melakukan aktivitas fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari. Sambil berolahraga, usahakan terpapar cukup sinar matahari atau dapat dilakukan dengan berjemur selama 15 menit. Ayo lawan virus dan penyakit dengan selalu melakukan pola hidup sehat.